dihadiri juga oleh Forkopimda, kemudian dari SKPD terkait, hadir juga dari instansi vertikal yang berhubungan yang dengan kebencanaan baik dari Kehutani ataupun TNGC, kemudian juga dari BPBD di sewilayah Cirebon, kemudian Cirebon Kota, Kabupaten, Indramayu juga hadir, Majalengka, juga dari penggiat kebencanaan, dari Basarnas, Destana, relawan, kita bisa hadir bersama dalam kegiatan apel kesiapsiagaan dan dilanjutkan dengan rakor dalam rangka menghadapi antisipasi terhadap bencana hidrometeorologi, di mana hal ini menyikapi hasil perakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG tahun 2022-2023. Awal musim hujan sebagaimana kita rasakan diperkirakan berkisar dari mulai bulan kemarin September sampai dengan bulan Maret, di mana untuk puncaknya diperkirakan itu di bulan Desember. Itu mulai November Desember ada pergeseran ataupun diprediksi curah hujan akan meningkat di bulan November Desember sampai dengan Januari, di mana kategorinya banyak yang curah hujannya tergolong tinggi. Walaupun yang kita rasakan alhamdulillah sih untuk wilayah Kabupaten Kuningan sampai dengan awal November ini, yang di daerah lain terjadi bencana banjir yang luar biasa, malah kemarin di daerah tetangga di Ciamis, di Banjar, di Pangandaran, kemudian di Bogor, di Sukabumi. Nah, ini karena memang menurut prediksi adalah karena peralihan musim, di mana terjadi cuaca yang hujannya intensitasnya tidak terlalu lama tapi cukup deras. Kita sudah melewati fase itu, akan tetapi ada hal-hal yang memang harus diantisipasi dan dipersiapkan. Nah, dalam rangka persiapan itulah kita merancang suatu kegiatan yang mungkin secara seremonialnya tadi ada apel dilanjutkan dengan rakor. Selain seremonial juga kita ini dalam rangka pastinya konsolidasi, koordinasi lintas sektor secara dengan konsepsi pentahelixnya melibatkan semua pihak, terutama terkait dengan memperkuat komitmen bersama untuk mengimplementasikan kesepakatan tentang penanggulangan kebencanaan. Juga mudah-mudahan ini juga bisa ditindaklanjuti oleh kecamatan nantinya melaksanakan apel serupa di tingkat kecamatan ataupun kegiatan seperti yang kami laksanakan dalam rangka memperkuat budaya, kemudian juga memperkuat juga kearifan lokal, dan penanggulangan kebencanaan ini sendiri bisa secara terutama mitigasinya tumbuh dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Harapannya dari apel dan rakor tadi bisa meningkatkan koordinasi kolaborasi antar semua pihak terkait dan kerjasama dalam rangka antisipasi dan juga bersinergi penanganan kejadian bencana secara tepat dan cepat. Terus menunjukkan ada kesamaan persepsi dalam rangka pengurangan resiko bencana secara cepat, tepat, terpadu, dan berkesinambungan. Ini yang bisa dilaksanakan oleh semua pihak, dalam artian kesamaan persepsi ini terutama terkait dengan from risk to resilient ataupun bahasanya pengurangan resiko bencana. Kemudian pastinya ke depan ingin adanya suatu peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM serta mengecek sejauh mana ketersediaan sarana prasarana kebencanaan dalam mendukung tugas operasi lapangan dalam penanganan status darurat bencana. Kemudian juga personil sama sarana prasarana dan juga tidak lupa menggugah kesadaran masyarakat. Ini yang mungkin tadi saya sampaikan bagaimana membangun budaya. Yang paling penting adalah suatu budaya kebiasaan masyarakat yang mudah-mudahan dirasakan ataupun tidak dirasakan, kecil ataupun besar, tapi setidaknya ada suatu langkah kan. Contoh misalnya kan masyarakat merupakan suatu hal yang sangat sederhana, membersihkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, mengadakan jumsih dan sebagainya. Itu adalah salah satu langkah-langkah kecil tetapi sangat berdampak luar biasa. Yang selanjutnya adalah
mudah-mudahan juga pada akhirnya mitigasi kebencanaan ini tugas kita juga berdasarkan hasil kajian kebencanaan. Secara garis besar mungkin pelaksanaan kegiatan tadi seperti sebagaimana tadi saya sampaikan, ada beberapa poin yang ingin kita dapatkan. Intinya kita amit-amit ya kita tidak berharap sampai terjadinya suatu kebencanaan, tetapi ketika itu terjadi, pada saat terjadi kedaruratan ataupun pasca kebencanaan, minimalnya ada suatu kesiapan SDM sarana dari semua pihak terkait. Itu mungkin. Pak, sejauh ini dari Januari hingga akhir Oktober kemarin, Nah, untuk kejadian kebencanaan, nah ini kita sudah punya data statistik di mana ada cenderung memang kemungkinan ada peningkatan. Yang jelas kita perbandingkan dengan beberapa, terutama 1 tahun ke belakang, kita sudah melewati titik kebencanaan ini, sudah lewat lebih banyak daripada tahun yang sebelumnya. Untuk infografis yang kita dapatkan sampai dengan bulan September kemarin terjadi kebencanaan yang masih didominasi oleh tanah longsor. Nah, ini tanah longsor untuk banjir masih minim, pergerakan tanah. Ada beberapa kejadian angin kencang, mungkin untuk infografisnya akan kami sampaikan secara detail nanti kepada teman-teman melalui data, melalui WA, termasuk juga dengan potensi risiko bencana, kemudian baik banjir ataupun juga bencana tanah longsor. Walaupun ini juga ke depan setiap tahun ada suatu evaluasi, kajian disesuaikan dengan kejadian dan juga potensi kebencanaan yang ada, karena setiap tahun juga kadang ada pergeseran, kadang ada daerah yang tidak pernah terjadi banjir, tiba-tiba terjadi banjir, dan itu ada perhitungan tersendiri gitu kan untuk peta kerawanan ini sendiri. Itu mungkin secara garis besar untuk Pak, untuk peta kerawanan sendiri itu terdapat di berapa kecamatan? Untuk peta kerawanan dari jumlah kecamatan yang ada sejumlah 32 kecamatan. Yang pertama adalah untuk peta risiko banjir ini ada sekitar 7 kecamatan. 7 kecamatan, dan untuk dampak daripada tanah longsor memang masih didominasi tanah longsor. Untuk Kabupaten Kuningan ada sekitar 18 kecamatan. Jadi kalau di total ya hampir 2/3-nya ya Kabupaten Kuningan wilayahnya mempunyai suatu potensi kebencanaan, dalam artian, tapi ini ada grade tersendiri juga, ada yang mungkin tingkat sedang, ada yang menengah dan tingkat tinggi, ataupun frekuensi ataupun potensinya cukup tinggi terkait dengan kebencanaan. Contoh mungkin di daerah selatan, contoh itu kan yang tinggi itu adalah potensi bencana banjir dan tanah longsornya, seperti itu mungkin. Jadi masih mayoritas didominasi retakan ya tanah. Betul, pergerakan tanah longsor yang terjadi di fase bulan Oktober juga, walaupun ini masih dalam proses rekapitulasi selama periode kemarin, terutama awal Oktober, di mana selama 2 hari itu sampai terjadi 13 titik. Ada 1 hari 5 titik, ada yang sampai 8 titik. Itu rata-rata ada tanah longsor, kemudian TPT tebing, TPT kena longsor dan sebagainya. Untuk banjir dan sebagainya, alhamdulillah sih di kita belum, dan jangan terjadi gitu. Pak, kasus karhutla gimana Pak? Kemarin yang sempat memakan sekian hektar. Ya, untuk karhutla ini sendiri tergolong hal yang memang menjadi perhatian khusus dari kita, bukan berarti kebencanaan yang lain juga tidak mendapatkan suatu perhatian. Karena ketika berbicara penanganan kebakaran hutan, ini agak sedikit mungkin berbeda. Contoh kemarin, karena kemarin banyak terjadinya adalah di wilayah lahan TNGC, terutama karena kita terjun langsung dan langsung menghadapi kebencanaan itu sendiri, dalam hal ini kebakaran. Berbeda mungkin ketika terjadi tanah longsor, kan misalnya kan kita ada laporan tanah longsor, ya setelah kita datang ke sana itu ya memang kadang sudah selesai proses kebencanaannya itu, tinggal kita juga mengantisipasi peringatan dininya seperti apa kepada masyarakat. Untuk kemarin kita sampai terjun ke beberapa titik api, dan ya walaupun alhamdulillah tidak sampai memakan korban jiwa, tetapi ini juga menjadi perhatian serius sesuai dengan isu nasional terkait dengan
kebakaran hutan ini sendiri, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan pihak TNGC-nya, TNI Polri, dengan masyarakatnya, yang mungkin ke depan diharapkan ada satgas tersendiri, bisa melekat dengan desa itu sendiri, karena tidak semua daerah juga ada potensi kebakaran hutan. Nah, ini yang harus pemetaan, harus dipetakan, mengidentifikasi di daerah tersebut potensi kebencananya apa, sehingga nanti lebih ke untuk perlakuannya, treatmentnya kepada daerah tersebut dalam rangka mitigasinya juga mungkin disesuaikan dengan potensi kerawanan kebencanaan yang disesuaikan dengan wilayah sekitarnya. Gitu. Pak, kemudian kemarin kan sempat terjadi akibat asap pekat itu Pak, para petugas kan sesak napas ini Pak. Asap pekat yang di Waktu pemadaman. Secara medis dan secara kedokteran ini yang memang pada akhirnya kita harus berbicara safety dari petugas ataupun juga dari selain memadamkan api sendiri, safety secara medis juga itu kan hasil bakaran daripada asap ataupun juga kepada petugas, terutama karena kan yang terjun langsung kepada selain masyarakat juga mungkin terutama petugas ini juga yang harus diantisipasi ke depannya, ya minimalnya kita hanya kemarin konvensional dalam artian seadanya, dalam artian cukup dengan hanya memasker saja. Itu juga tidak cukup, apalagi kalau sampai di kedalaman titik tertentu yang sampai mungkin berhari-hari, berjam-jam. Nah, ini harus kelengkapannya lebih memadai, ada mungkin sejenis disiapkan tabung oksigennya, ataupun juga mungkin itu penutup mulut itu yang buat itu. Nah, seperti itu intinya, melindungi pernapasan kita, karena kalau terakumulasi ini juga akan mengganggu ataupun menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap petugas yang melaksanakan pemadaman hutan, petugas ataupun masyarakat yang terdampak seperti itu. Dan kasus kemarin tapi terbilang aman ya Pak? Untuk kemarin karena intensitasnya tidak terlalu, walaupun luasannya mungkin sekitar 100 hektar lebih, ya 130 atau 140 hektar lebih, hanya periodenya dia tidak kontinuitas, dalam artian ketika kemarin terjadi di Ciletik, malamnya dianggap selesai, ternyata besoknya ada lagi titik baru di di Batu Luhur dan di Batu Panjara, kemudian di Pajaten, Blok Pajaten, kemudian terakhir di arah Bukit Seribu Bintang. Kadang petugas juga kan berganti-ganti. Kecuali kalau memang kejadiannya lahannya cukup luas sampai berhari-hari, nah ini yang mungkin harus menjadi bahan perhatian untuk kita semuanya. Bagaimana komandonya seperti apa, poskonya seperti apa, apakah poskonya mobile atau dinamis atau statis, logistiknya seperti apa yang memang harus disiapsiagakan. Ini mungkin nanti juga ini masuk kepada kerangka kita ke depan ingin ada suatu kegiatan, entah itu dalam bentuk jambore relawan yang menghadirkan semua pihak terkait, nantinya ada simulasi tabletop exercise ataupun TTX ataupun simulasi-simulasi terkait dengan potensi kerawanan kebencanaan, supaya ketika terjadi sesuatu hal kita tidak gagap lagi. Siapa berbuat apa, siapa komandonya, siapa komandannya, divisi A, B, C, D-nya sudah jelas. Nah, itu yang ingin kita coba dorong ke depan, lebih diperbaiki lagi, sehingga apapun itu kita sudah siap. Seperti itu mungkin konsepnya.